Juli putaran pertama, di mana partai yang berlangsung di Kota Bandung berakhir dengan kemenangan Persib Bandung 3-1. Pelanggaran, inilah Haris Salisbury, salah seorang pemain yang pernah memperkuat tim. Jules Basile Onambele, masih Onambele, terjatuh Lorenzo Cabañas, masih kita tidak mendengar fluid wasit tentunya, bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Onambele tadi. Ya, tampaknya memang ada ganjalan, kita lihat yang dilakukan oleh Basile Onambele terhadap Lorenzo. Masih Persib Bandung, sebuah umpan panjang dikirimkan, masih dapat dihalau. Dua lapangan tengah dimenangkan oleh Haryono. Gilang Angga kirimkan sebuah, dan kini Gonzales, tampaknya sebuah dorongan terlebih dahulu dalam pengamatan wasit dilakukan oleh Gonzales kepada Leke. Ya, ada pelanggaran yang sepertinya dilakukan oleh Gonzales. Iya, Gonzales ini merupakan pemain yang sangat cerdik. Ketika dia mendapatkan pressure dari pemain-pemain belakang lawan, kadang-kadang dia agak sedikit nakal. Kita saksikan sebuah dorongan siku tadi oleh Haris Salisbury. Kini tampaknya tidak ada pilihan bagi wasit Yandri untuk mengeluarkan kartu kuning pertama pada partai ini. Ya, saya kira tepat jika wasit Yandri memberikan kartu kuning terhadap Haris Salisbury. Kita lihat bagaimana tadi aksi dari Hari yang memotong pergerakan pemain dari PSIS. Clearance tadi oleh Leke, kembali Nyek Nyobe. Oh, iya. Dan tampaknya sebuah kaitan tadi menyebabkan Hendro Siswanto terjatuh dari Lorenzo Cabañas. Injakan terhadap kaki dari Hendro Siswanto tampaknya tadi. Iya, kita lihat bagaimana kaki kiri. Tadi kita lihat juga belum ada pergerakan-pergerakan yang lebih impresif yang diperlihatkan oleh Hilton Moreira juga. Sebuah tarikan tadi oleh Hendro Siswanto kepada Lorenzo Cabañas. Nonton berdua pada sebuah pelanggaran, mendapatkan sedikit peringatan dari oleh wasit Yandri. Kita saksikan duel antara kedua pemain. Dan dalam beberapa sequel tadi terlihat bagaimana Cabañas sudah. Jarum Indonesia Super League tentunya hanya melalui kemenangan dan poin penuh pada setiap partai yang mereka mainkan. Pelanggaran tadi George Nyek Nyobe pada Antonio Teles. Sementara PSIS juga memiliki kepentingan untuk bisa meraih poin penuh, terutama pada partai kandang mereka, di mana saat ini mereka berada dua posisi Kemenangan. Dan situasi yang terjadi saat ini memang sepertinya diinginkan betul oleh Bambang Nurdiansah, sehingga mereka dengan permainan yang lambat bisa mengontrol permainan. Sebuah tarikan tadi oleh Idrus kepada Christian Gonzales menghasilkan tendangan bebas, tentunya juga masih segar dalam ingatan bagaimana gol penentu dari Christian Gonzales yang Jenal Arif, Bung Arya, karena kalah bersaing dengan pemain lain. Kembali kita saksikan Christian Gonzales dengan kemampuannya untuk mengundang sebuah situasi tendangan bebas bagi Persib Bandung. Betul, saya setuju Bung Arya bahwa Gonzales ini tidak memiliki speed, tapi dia cerdik. Ketika dia di cover, ketika dia di marking. Teriakan dari para pemain. Masih Persib Bandung dengan kesempatan kini. Atep, Lorenzo Cabañas mendekati kotak penalti dan sebuah bola lambung ataupun lob tadi maksudnya pada Christian Gonzales. Dapat dibaca. Aziz Nibi masih mencari rekannya. Kembali kirimkan sebuah bola panjang menjangkau Ningge, namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Bienvenido. Pertahanan dari Persib Bandung dan ditarik tadi Antonio Teles oleh Atep menghasilkan sebuah tendangan bebas. Antonio Teles sebagai pemain dengan pergerakan yang begitu aktif sepanjang bayangi oleh Nyek Nyobe, kehilangan keseimbangan kini dalam penguasaan dari Nyek Nyobe dan akhirnya dihentikan pergerakan dari Nyek Nyobe tadi oleh Hendro Siswanto. Ya, pemain-pemain seperti Hendro, kemudian Sabto,
saya kira memiliki masa depan yang sangat baik, Bung. Kalau jika terus dibina, diberikan kesempatan lebih, karena kita lihat bagaimana daya tarung mereka. Hilton Moreira lepas dari kawalan, namun ada Sabto Widiantoro melakukan gangguan tadi. Ya, saya kira di babak kedua ini harus ada keberanian dari Persib untuk lebih melakukan tekanan yang ini tentunya menyulitkan dia untuk melakukan penetrasi lebih jauh lagi. Sekaligus juga melepaskan tendangan. Cukup baik skill ataupun teknik yang diperlihatkan oleh Teles tadi untuk melewati kawalan dari dua pemain sebelum akhirnya dihentikan oleh gerakan dari Eka Ramdhani, menghasilkan kembali patah. Pelanggaran tampaknya tadi dilakukan oleh Onyambele, cepat dilakukan namun harus diulang tadi tendangan bebas. Gilang Angga. Ya, meski berbadan besar tapi tidak. Eka Ramdhani kirimkan sebuah umpan dalam kotak penalti, namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside dalam pengamatan asisten wasit Hilton Moreira tadi. Ya, tampaknya kita lihat bagaimana Hilton Moreira. Kembali Nova Siswanto. Bukan merupakan sebuah pelanggaran dari Ningge. Berusaha untuk berkelit kini dari Siswanto, dan kaitan oleh Siswanto dari belakang tadi tampaknya kini justru menghentikan permainan dan sebuah pelanggaran dan tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Ya, sebuah upaya yang saya kira cukup tepat dilakukan oleh Siswanto, karena Ningge sudah melakukan penetrasi ke dalam dan akan berhadapan dengan ini pertahanan langsung Persib. Orang pemain yang pernah membela klub yang sama yaitu Persik Kediri, Restu Kartiko dan juga Christian Gonzalez tampak sedikit bercanda tadi. Ya, bernostalgia tampaknya, Bung. Haryono terjatuh dan kartu kuning diberikan kepada Hendra Siswanto. Pergantian pemain dari PSIS Semarang, nomor punggung 39 peluang 31. Tidak terlihat berkembang. Dapat dihalau tadi oleh Idrus Gunawan dengan cukup baik. Dan dengan cukup baik pula Onyambele dengan penguasaan bola ataupun Ningge tadi. Firman Basuki kembali pada Ningge. Cukup baik gerakan Ningge dan harus dihentikan dengan sebuah ganjalan dan tentu saja sebuah kartu kuning. Ya, saya kira keputusan wasit Yandri cukup tepat, karena apa yang dilakukan oleh Ningge tadi sudah mampu melumpuhkan penjagaan Novarianto. Dan andai saja Ningge bisa terus berlari melaju untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti, keuntungan tentu saja bagi PSIS Semarang untuk membuka peluang. Dan kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang upaya dari Nova menjegal laju dari Ningge yang sangat baik. Ya, tidak adanya pendang bola dari jarak jauh dari PSIS Semarang. Sudah terlihat bagaimana Haryono tadi terkapar. Terlihat memang Iya, cukup keras tampaknya sikutan yang tadi dilakukan oleh Onyambele. Ya, tampak seperti Man Basuki bersiap memberikan sebuah umpan kembali dalam kotak penalti bagi PSIS Semarang. Ada George Nyeknyobe dengan sigap dan wasit Yandri akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan pada malam hari ini, di mana tim tamu Persib Bandung kembali mencapai hasil positif dengan 2 gol yang diciptakan oleh Christian Gonzalez dan juga gol bunuh diri dari Leke untuk memberikan kemenangan 2-0 atas tuan rumah PSIS Semarang. Dan mitra sepak bola, tentunya kami akan membahas mengenai